Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan baca dan terjemahkan ya hadis ringkas dari buku 120 hadis ringkas. Kita baca hadis yang pertama ya, hadis tentang niat. Innama ini biasa diartikan dengan sesungguhnya, al-a'malu amal-amal, bin niyati ya, tergantung niatnya. Jadi sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama dan sesungguhnya likul limriin ya, untuk setiap orang atau bagi setiap orang, ma apa-apa nawa yang dia niatkan. Atau dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Rawahu ya, telah meriwayatkannya ya, meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun dan Imam Muslim. Ya, begitu biasanya terjemahan yang ada di buku-buku terjemahan hadis. Tapi di sini kita akan coba kaji per kata ya. Pertama, innama. Innama kata tersusun dari inna dan ma. Inna itu artinya sesungguhnya. Dan kalau kita belajar ilmu nahwu, inna ini fungsinya adalah menasabkan mubtada dan merofakkan khabar. Ya, misalnya innallaha gitu. Jadi setelahnya itu mansub, di antara cirinya fathah gitu. Tapi kalau dia bersambung dengan huruf ma, maka amalannya jadi batal. Jadi dia tidak lagi menasabkan mubtada merofakkan khabar. Jadi kata setelahnya itu nanti tetap marfu. Ya, seperti di sini innamal a'malu jadinya. Mestinya kalau nggak ada ma, innal a'mala gitu bacanya. Dan innama, lafadz innama, inna disambung dengan ma, itu biasa digunakan untuk membuat kalimat yang bermakna pembatasan. Sehingga innama ini biasa diartikan dengan hanyalah gitu. Kemudian al-a'malu, amal-amal, ya hanyalah amal-amal itu bin niyati, dengan niat atau bersama niat. Ada yang menjelaskan maksudnya, innamal a'malu sholihah bin niyati sholihah. Hanyalah amal-amal soleh itu bersama niat yang soleh. Jadi kalau ada suatu amalan, amal kebaikan gitu. Nah, dia kalau ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah diiringi dengan niat yang benar, yang ikhlas karena Allah gitu. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari ya dalam pengajian, bahwasannya suatu amalan baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, niatnya harus ikhlas, yang kedua caranya harus benar sesuai dengan tuntunan syariat gitu. Jadi nggak cukup dengan ini kan baik gitu kan, tapi niatnya juga harus baik gitu. Atau ya beralasan ini kan niatnya baik, tapi kalau caranya salah juga nggak diterima. Jadi harus terpenuhi dua syarat. Jadi maksudnya innamal a'malu binniyat, maksudnya ya hanyalah amal-amal soleh itu bersama dengan niat yang soleh. Kalau niatnya nggak soleh ya nggak diterima gitu, nggak jadi amal kebaikan, nggak bernilai pahala di sisi Allah. Kemudian wa innama dan hanyalah likul limriin ya, bagi setiap orang, ma apa-apa ya, ma ini isi mausul ya, maknanya sama dengan allazi. Wa innama dan hanyalah likul limriin, bagi setiap orang, ma apa-apa nawa yang dia niatkan. Maksudnya ya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Ya, kalau niatnya baik mendapatkan pahala, kalau niatnya buruk ya misalnya beramal karena ria, karena sum'ah, ya karena ingin mencari popularitas, maka nggak mendapatkan balasan, bahkan bisa jadi dia akan mendapatkan malah dosa. Nah, itu maksud dari hadis ini ya. Semoga bisa dipahami ya. Insya Allah setelah ini kita akan baca hadis berikutnya, dan ini penting untuk dihafal ya, supaya mengingatkan kita bahwasannya dalam beraktivitas, dalam beramal, terutama amal kebaikan ya, itu harus diiringi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar amal kebaikan kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.